masyarakat Cikalahang hidup dari pertanian padi, palawija, dan hasil hutan. Namun, semua berubah ketika Belanda memasuki wilayah ini pada abad ke-19. Welcome to my channel, Lembur Cikalahang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami ya, agar tidak ketinggalan berita seputar Lembur Cikalahang. Selamat menonton. Desa Cikalahang yang terletak di kaki Gunung Ciremai, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dikenal sebagai daerah agraris yang subur. Sebelum kedatangan Belanda, masyarakat Cikalahang hidup dari pertanian padi, palawija, dan hasil hutan. Namun, semua berubah ketika Belanda memasuki wilayah ini pada abad ke-19. Membawa sistem tanam paksa dan kebijakan kolonial yang mengekang kehidupan rakyat. Setelah runtuhnya VOC pada tahun 1799, seluruh asetnya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Wilayah Cirebon, termasuk desa-desa di sekitarnya seperti Cikalahang, berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada awal abad ke-19, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa, Kultu-Uurstelsel. Pada tahun ke-1830, kebijakan ini mewajibkan rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanah mereka untuk memenuhi kebutuhan Belanda. Desa Cikalahang menjadi salah satu desa yang terdampak karena kondisi tanahnya yang subur dan iklimnya cocok untuk perkebunan kopi. Belanda bekerja sama dengan pejabat pribumi, termasuk bupati dan kepala desaku, untuk mengawasi pelaksanaan sistem ini. Mekanisme yang terjadi di Cikalahang, 1/5 tanah desa harus ditanami tanaman ekspor, khususnya kopi. Petani dipaksa bekerja rodi, kerja paksa, untuk mengurus kebun kopi milik pemerintah kolonial. Pengawasan ketat dilakukan oleh kontrolir Belanda dan aparat pribumi. Selain kerja paksa, rakyat juga dikenakan pajak tinggi yang membuat kehidupan mereka semakin sulit. Sistem tanam paksa membawa penderitaan besar. Produksi pangan menurun karena sawah beralih fungsi menjadi kebun kopi. Kelaparan dan kemiskinan meluas akibat hasil bumi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beban kerja meningkat karena selain mengurus kebun kopi untuk Belanda, petani harus tetap menanam padi untuk keluarga. Selain itu, kesenjangan sosial semakin tajam. Pejabat pribumi yang bekerja sama dengan Belanda mendapat keuntungan, sedangkan rakyat biasa menderita. Meskipun perlawanan besar-besaran tidak terjadi di Cikalahang, masyarakat melakukan perlawanan pasif, menyembunyikan padi agar tidak disita, merusak atau mengabaikan tanaman kopi secara diam-diam, lari ke hutan untuk menghindari kerja rodi. Perlawanan ini menggambarkan keteguhan rakyat untuk mempertahankan hidup di tengah penindasan. Jejak kehadiran Belanda di Cikalahang masih terasa, baik dalam bentuk bekas lahan perkebunan maupun ingatan kolektif masyarakat. Peristiwa ini mengajarkan bahwa penindasan selalu memicu perlawanan dan bahwa perjuangan rakyat kecil adalah bagian penting dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Kehadiran Belanda di desa Cikalahang bukan hanya mengubah sistem ekonomi, tetapi juga mengguncang struktur sosial dan budaya masyarakat. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa semangat perlawanan dan solidaritas rakyat adalah modal utama untuk meraih kemerdekaan.